itu kebutuhan signifikasi atau keberartian dan keamanan. Orang tua menghadapi tugas penting untuk membantu anak-anak mengalihkan ketergantungan mereka. Itu untuk apa? Untuk mendapatkan 3 kebutuhan itu dari keluarga kepada Tuhan. Jika pengalihan ini tidak ditekankan pada tahun-tahun awal remaja, remaja sering melirik atau lari ke alkohol dan obat-obatan yang terlarang. Atau teman juga fashion, olahraga, dan yang cukup membahayakan apa? Seks, mobil, dan pakaian, geng dan nilai bagus, dan bahkan agama ritual untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka salah tempat bergantung. Penyebab yang kedua yaitu akar penyebab konflik batin. Nah, di sini remaja menentang otoritas orang tua, tidak mau diarahkan, mau hidup dengan cara dan kebenarannya sendiri, sangat dipengaruhi oleh teman sebayanya. Penerimaan dan persetujuan dari orang lain terlebih penting daripada kebenaran yang didapat dari orang tua itu sendiri. Nah, ini ada 2 kebenaran, yaitu ada kebenaran salah dan kebenaran keyakinan yang benar dan keyakinan yang salah. Nah, keyakinan yang salah ini penekanannya yang penting diterima oleh orang lain. Nah, kalau keyakinan yang benar ingin diterima orang lain, katakan tidak jika terhadap yang salah. Nah, terus yang kedua, keyakinan yang salah hidup dengan cara atau kebenarannya sendiri. Nah, keyakinan yang benar hidup dengan cara lain, dengan cara dan kebenaran Kristus. Nah, hal ini saya pernah menghadapi, terus terang aja pada saat remaja saya masih dalam keadaan agama Islam. Nah, saya terus terang saya bukan dididik oleh orang tua sendiri, tetapi oleh paman saya. Dan di sini sangat berbeda sekali. Saya ingin mendapatkan kebenaran yang benar diajarkan oleh Kristus. Nah, tetapi mereka, paman saya, nggak bisa memberikan itu semua. Nah, ini jadi saya mendapatkan konflik batin pada saat itu. Nah, dari sini konflik itu cukup membebani batin saya. Dan itu terasa sekali karena waktu itu setelah saya tamat SMA, saya baru menyadari bahwa kebenaran yang salah dan kebenaran yang benar itu sangat terasa sekali. Nah, ini kebenaran dengan cara dan kebenaran Kristus itu saya nggak pernah dapat waktu itu. Setelah saya kuliah di akademik, baru saya mulai mengerti. Jadi kebenaran-kebenaran yang dulu yang saya anut itu ternyata keyakinan itu keyakinan yang salah. Nah, tapi puji Tuhan, saya dapatkan itu semua. Karena apa? Saya sebagai bapak, nanti keturunan saya, kalau saya tidak
bisa mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang benar yang hidup dengan cara yang diajarkan Kristus, saya terus terang aja kemungkinan anak keturunan saya mendapatkan kesulitan dan kemungkinan bisa hidup dengan cara kebenarannya dia sendiri. Tetapi puji Tuhan, saya sedang mengajarkan semuanya itu dengan keyakinan yang sudah saya didapatkan dari yang setelah mengenal Tuhan Yesus. Nah, lanjut. Nah, langkah-langkah solusi perlu diingat untuk menyeimbangkan dua ekstrim tindakan remaja. Yaitu ada di sini ada tercantum dua. Keluarga seolah-olah tidak berarti atau tidak penting. Nah, di sini dulu saya juga begitu. Karena orang tua saya waktu itu belum mengenal Kristus. Dan sampai sekarang juga belum kenal. Jadi saya seakan pakai kendaraan sendiri. Nah, yang waktu itu. Nah, jadi keluarga seolah-olah tidak berarti atau tidak penting. Itu sering terjadi. Nah, yang kedua menuntut dukungan orang yang kuat dari keluarga. Nah, ini benar. Hal ini sering saya rasakan waktu itu. Biasanya orang yang berpendidikan lebih itu dipakai untuk mengatasi solusi-solusi semacam ini. Nah, lanjut. Nah, di sini diajarkan untuk memahami firman. Itu ada ayat kuncinya untuk remaja ini. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan segenap, dengan hati yang murni. Nah, ayat ini benar-benar bagus sekali untuk remaja-remaja. Nah, selanjutnya untuk orang tua. Untuk orang tua ada di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, ayat ini sering saya pakai untuk mengajari anak-anak. Kalau bangun pagi, saya sering bangunnya 4:30, anak-anak bangunkan bersama-sama, doa pagi bersama-sama juga dengan istri. Dan ini sudah saya terapkan sejak saya punya anak kecil-kecil sampai sekarang. Anak saya yang nomor 1 sudah SMP kelas 2 dan yang nomor 2 itu kelas 5. Dan itu sudah mulai saya terapkan. Meskipun masih mau menginjak remaja, tapi sangat penting sekali diterapkan. Lanjut. Di sini ada bacaan Alkitab. Nah, untuk remaja,
kitab Amsal dibaca berulang-ulang. Nah, di dalam Amsal 1 ayat 4 dikatakan, sebagian besar dari kitab Amsal ditujukan kepada kaum muda, khususnya untuk memperoleh hikmat dan disiplin. Amsal 1 ayat 2. Dan memberi pengetahuan dan kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, di sini ada Amsal 12 ayat 15 di NIV dikatakan, jalan orang bodoh disangka lurus, tetapi orang bijak mendengarkan nasihat. Lanjut. Nah, bacaan Alkitab selanjutnya untuk orang tua ditekankan di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Nah, ini diubah menjadi doa yang indah untuk anak remaja Anda. Doakan doa ini secara teratur dan sebutkan nama anak remaja dan Anda menggantikan kamu dan mu di ayat 16 dan ayat 17 dan ayat 19. Di sini dikatakan di dalam ayat 16, aku berdoa supaya kamu menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan. Nah, nama anak tersebut oleh rohnya di dalam batin, di dalam batin. Nah, juga disebutkan namanya. Ayat yang ke-17, sehingga oleh iman, nah iman anak tersebut, Kristus diam di dalam hati anak itu yang didoakan dan nama yang disebut itu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang ayat yang ke-18, aku berdoa supaya nama anak tersebut bersama-sama dengan segala orang kudus dan memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Efesus yang 3 ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya anak yang didoakan itu dipenuhi di dalam seluruh kemuliaan. Nah, ini penting sekali sebab dengan menyebut anak tersebut kita seakan-akan itu memiliki bahwa anak itu adalah buah hati kita yang benar-benar kita memiliki anak tersebut. Lanjut. Pak, lanjut Pak. Nah, target orang tua. Nah, ada 4 target. Identitas pribadi. Yang kedua, tanggung jawab individu. Yang ketiga, intim yang sehat. Yang keempat, yaitu apa? Kedewasaan spiritual. Lanjut. Untuk identitas pribadi, memiliki identitas Anda sendiri yang berakar kuat di dalam Kristus. Nah, ini penting sekali. Identitas pribadi Anda sendiri. Nah, yang kedua ini, yang identitas pribadi, lihat anak remaja Anda sebagai ciptaan Tuhan yang penting dan unik. Nah, jadi anak-anak Anda, anak remaja Anda itu merupakan
ciptaan Tuhan yang penting dan unik di dalam kehidupan Anda. Yang ketiga, cari tahu kecenderungan, minat, dan kemampuan alami remaja Anda. Itu di dalam Amsal 22 ayatnya. Yang ketiga, ekspresikan lebih banyak pujian daripada ketidaksetujuan. Nah, ini kadang-kadang sering orang tua lupa. Tetapi setelah ada pembelajaran semacam ini, kita akan mulai lebih mengerti. Nah, ini dijelaskan di dalam Amsal 18 ayat 21. Nah, jelaskan bahwa rencana khusus Allah untuk mengembangkan karakter Kristus di dalam diri semua anak-anaknya. Roma 8 ayat 29. Ini juga penting sekali karakter Kristus ditanamkan di dalam hati anak-anak kita. Lanjut. Nah, di sini target orang tua yang kedua adalah tanggung jawab individu. Nah, jadilah orang yang berintegritas dan bertanggung jawab seperti yang dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 9. Nah, orang yang berintegritas dan tanggung jawab itu penting sekali supaya anaknya nanti bisa berkembang dengan luar biasa. Yang kedua, biarkan anak remaja Anda mengambil bagian dalam menetapkan batasan dan konsekuensinya yang sesuai. Jika mereka melanggar aturan, jangan selamatkan mereka. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 29 ayat 17. Nah, ini supaya anak tersebut bisa menerapkan sebagaimana mestinya. Jika salah, ya kan salah. Jangan dibela dulu supaya ia tahu kesalahannya, tanggung jawabnya bagaimana. Nah, ini penting sekali. Yang ketiga di sini, ajari anak remaja Anda pentingnya memenuhi komitmen. Seperti yang diberitakan di dalam Bilangan 30 ayat 2 sampai 4. Nah, di sini ini sangat penting sekali. Memenuhi komitmen. Yang ketiga di sini itu tanggung jawab individu, yaitu bimbing anak remaja Anda untuk mengembangkan tanggung jawab dalam keuangan. Nah, ini sangat itu sekali, penting sekali. Bisa suatu waktu dikasih uang sesuai dilebihkan. Nah, tetapi yang benar-benar yang harus dibelanjakan misalnya itu harus tepat. Lebih misalnya untuk perjalanan atau mungkin dilebihkan sedikit untuk memenuhi kebutuhannya. Karena anak-anak remaja ingin menentukan dirinya sendiri apa yang dia harus beli. Yang keempat ini target orang tua dalam tanggung jawab individu. Bantu anak remaja Anda untuk membuat pilihan praktis dan moral yang mengarah ke jalur karir tertentu. Nah, saudaraku, di sini saya sering mengarahkan itu mulai dari yang kecil. Nah, saya tanya, kamu ingin jadi apa? Nah, tetapi kamu harus lihat konsekuensinya. Misalnya jadi apa namanya, untuk insinyur atau apa, itu konsekuensinya kamu harus bisa pandai ini, pandai di dalam matematika, dalam menentukan yang tepat. Itu sering saya katakan gitu. Nah, hal itu sering saya ajarkan kepada anak-anak saya sendiri. Lanjut.
Target orang tua, keintiman yang sehat. Nah, komunikasi perasaan positif dan negatif Anda dengan jujur. Jadi apa? Perasaan positif dan negatif Anda katakan dengan jujur. Supaya apa? Jangan sampai sekali-kali anak itu berkata, Papa munafik. Nah, ini yang kadang-kadang sering terjadi. Nah, komunikasi perasaan positif dan negatif Anda itu bisa kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat 6. Terus yang kedua, ajukan pertanyaan pada tingkat perasaan, bukan hanya pada tingkat fakta. Nah, rasanya bagaimana kalau kamu disakiti orang? Makanya kamu jangan menyakiti. Nah, itu sering saya tanamkan di dalam anak-anak saya. Nah, yang ketiga itu dorongan hubungan yang mendukung dengan orang lain yang menjadi panutan. Mereka yang berkomitmen pada nilai-nilai Kristen. Itu misalnya pendeta, direktur muda, direktur pemuda, nasihat camp, pemimpin Kristen. Nah, ini di dalam kitab Ibrani ayat 7 itu ditekankan demikian rupa. Jadi apa? Hubungan yang mendukung dengan orang lain. Nah, ini kita perlu ajarkan sedemikian rupa. Nah, yang keempat di sini di dalam keimanan sehat, siap mengakui ketika Anda telah berbuat salah kepada seseorang, meminta pengampunan dan minta restitusi. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 28 ayat 13. 3 menit lagi ya, Pak. Ya, ini sering saya lakukan. Nah, berbagai wawasan tentang bagaimana memperlakukan anggota lawan jenis dan perbedaan kebutuhan pria dan wanita. Tuhan menciptakan setiap orang dengan 3 kebutuhan batin, yaitu kebutuhan akan cinta, arti penting, dan keamanan. Di dalam Amsal 18 ayat. Nah, target orang tua yang keempat, kedewasaan spiritual. Nah, kedewasaan spiritual ini ada 5. Teladan karakter Kristus, karena ia adalah pengaruh Anda yang paling kuat. Itu dicatat di dalam Titus 2 ayat 7 sampai dengan 8. Yang kedua, mengajarkan firman Tuhan kepada firman Tuhan sebagai otoritas dan standar mutlak. Itu dicatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Terus yang ketiga, di sini sasaran anak remaja untuk memikirkan pertanyaan ini sebelum melakukan sesuatu yang meragukan. Nah, ini terdapat di dalam Amsal 21 ayat 2. Yang keempat, dalam kedewasaan spiritual, berdoalah agar Tuhan membawa akibat ketika anak remaja Anda memilih jalan yang merusak. Nah, di sini dicatat di dalam Pengkhotbah 8 ayat 11, Ibrani 12 ayat 6, Ibrani 12 ayat 11. Terus yang kelima, di sini dikatakan jelaskan nilai dalam berdiri sendiri dan memisahkan diri dari kompromi dunia. Nah, ini kita harus bisa menjelaskan sedemikian rupa supaya kita tidak kompromi dengan dunia. Lanjut. Oke Pak Markus, Pak Ribut, terima kasih sudah waktunya ya.
Thank Terima you. kasih. Ya, Tuhan memberkati. Bisa disambung yang lain biar kita bisa mendapatkan yang lain. Terima kasih Pak Ribut. Tepuk tangan untuk Pak Ribut. Tuhan memberkati.